Pada awal-awal Islam berdiri, belumlah ayat-ayat Al-Quran itu semudah yang dibaca pada zaman sekarang. Karena ayat-ayat itu masih gundul, belum bersakal. Ayat-ayat itu turun kurang lebih selama 23 tahun. Melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih selama 23 tahun. Ayat-ayat itu turun satu persatu. Ya, selama kurang lebih 23 tahun itu barulah sempurna. Kemudian tiap ada ayat yang turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, dan sahabatnya menghafalkan. Bahkan ada yang menulis, ditulis di batu-batu, di kayu-kayu, di pelepah kurma, di kulit binatang, unta, dan sebagainya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayat-ayat itu sehingga para sahabat menjadi paham. Akan tetapi setelah Islam berkembang jauh di luar bangsa Arab, maka sulitlah bangsa di luar Arab itu membacanya karena ayat-ayatnya belum bersakal, masih gundul seperti ini. Masih gundul, belum bersakal. Kemudian lahirlah para ahli tata bahasa Arab yang sungguh-sungguh ingin agar supaya ayat-ayat Al-Quran itu mudah dibaca di luar bangsa Arab. Mereka itu disebut para ahli nahwu sorab. Mereka berjuang betul-betul sehingga sampai sekarang kita bisa membaca dengan mudah. Dan kita ucapkan terima kasih kepada para ahli nahwu sorab itu yang telah memudahkan kita semua membacanya. Seperti kata-kata ini, kalimat ini, sulit sekali kita membacanya. Maka diberilah dia itu sakal. Seperti ini. Yauma. Mengapa dibaca yauma? Kok tidak yaumu atau yaumi? Ini ahli nahwu sorab tahu mengapa harus dibaca itu, karena ini merupakan dzaraf zaman. Dzaraf zaman itu mansub tandanya fathah. Ini. Kemudian tubadalu. Kenapa tubadalu? Tidak tubadala atau tubadali? Nah, ini ahli nahwu sorab mengerti. Karena ini adalah merupakan fi'il mudhari'. Marfu, ini tandanya u nih. U, tubadalu. Tubadalu. Tidak tubadala atau tubadali. Karena ini fi'il mudhari' yang
tidak kemasukan oleh penjazam atau penasab. La ardu, mengapa tidak dibaca ardi atau ardo? Lah ini ahli nahu tahu nih, tahu. Karena ini sebagai naibul fa'il daripada tubaddalu. Naibul fa'il ini fi'il mudhari' yang mabni majhul. Nah, ini naibul fa'ilnya. Naibul fa'il marfu'. Kemudian ghairul ardi, kenapa tidak ghairul ardi atau ghairil ardi? Nah, ini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Ini kedudukannya sebagai maf'ul bih, maka dia dibaca ghairul ardi. Kok tidak ardo? Ghairul ardo. Nah, ini karena apa? Ini karena adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, mudhafnya ini. Ini mudhafun ilaih. As-samawatu. Kenapa basamawatu tidak wasamawati atau wasamawata? Nah, ini ada wawunya ini. Wawu ini wawu ataf namanya. Wawu ataf ini atafnya kepada ardu. Karena ardu itu marfu, rafa, tandanya dhamma ini, maka sama watu itu mengikut dia, sama watu. Begitulah. Wa barazu. Kenapa barazu? Ya, ini karena fi'il madhi. Fi'il madhi. Baraza, barazu. Nah, begitu. Kalau anak-anak pesantren itu menghafalkannya begitu. Barazu adalah fi'il madhi yang fa'ilnya itu banyak. Mereka. Fa'ilnya banyak. Mereka. Hum. Bahasa Arabnya hum. Kemudian lillahi. Kenapa lillahi? Kok tidak lillaha atau lillahu? Ya, ini kemasukan lam. Huruf jar. Lillahi. Kemasukan huruf jar, maka harus dibaca asroh. Al-wahidi. Kenapa al-wahidi tidak al-wahidu atau al-wahidah? Nah, karena ini adalah naat. Sifat ini adalah naat kepada Allah. Iya. Naat kepada Allah. Iya. Maka ya dibaca al-wahidi, lillahil wahidi. Nah, kemudian ini al-qahari. Nah, ini disebut naat yang kedua. Disebut naat yang kedua. Nah, ini naat daripada Allah. QS Ibrahim 48. Ya, baiklah, kita artikan ya. Kita artikan saja. Yauma, pada hari, tubadalu, digantilah. Nah, ini fi'il majhul. Pada hari digantilah al-ardu, bumi. Ghairal ardi, pada bumi yang lain. Wasamawatu, dan langit-langitnya juga diganti pada langit-langit yang lain. Wabarazu, dan tampaklah mereka. Itu orang-orang yang sudah meninggal dunia itu nampak. Lillahi, bagi Allah. Allah yang al-wahidi, yang esa. Al-qahari, lagi maha perkasa. Jadi pada hari diganti bumi pada bumi yang lain dan langitnya juga, maka tampaklah orang-orang yang sudah meninggal itu bagi Allah. Lam itu bisa berarti bagi,
atau untuk atau karena. Ini kalau bahasa Arab itu begitu, banyak arti dia. Makanya Allah memilih bahasa Arab itu karena pada waktu itu bahasa Arab itu paling bagus saat itu di seluruh dunia. Maka Allah memilihnya bahasa Arab untuk menyampaikan wahyunya. Jadi pada hari diganti bumi pada bumi yang lain, buminya tidak seperti ini, kapan itu? Ada yang mengatakan setelah kiamat. Tapi bisa juga bukan setelah kiamat. Setelah manusia itu meninggal dunia ini, wabarazu. Setelah manusia itu meninggal dunia, maka dia berada di alam lain yang langitnya tidak seperti itu, buminya tidak seperti ini, lain. Rohnya sudah dikasih baju lagi, bajunya roh itu tidak seperti di dunia ini, tidak, lain lagi. Nah ini. Jadi setelah manusia itu meninggal dunia, ditanya di alam kubur, bukan di kuburan ini, alam kubur. Ya orang masuk kuburan, orang meninggal masuk kuburan itu berarti masuk di alam kubur. Di alam kubur itu ditanya tentang agamanya dan sebagainya itu. Perbuatannya di dunia itu apa, semuanya itu ditanyakan. Nah, setelah itu selesai, maka dia diadili. Setelah diadili selesai, maka dia itu masuk neraka atau masuk surga pada saat itu. Jadi tidak usah menunggu hari kiamat. Sekarang bisa, orang bisa masuk surga atau neraka, tapi mati dulu. Mati dulu baru dia bisa masuk surga atau neraka. Tergantung amalnya. Kalau amalnya baik, tentu saja dia masuk surga. Kalau amalnya buruk, perbuatannya buruk di dunia ini, dia masuk neraka. Ya sekarang ini sudah ada. Nah, itu buktinya itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad sedang Isra Mi'raj, ia diperlihatkan oleh malaikat itu neraka. Ada orang yang lidahnya menjulur, dipotong sendiri, terus tumbuh lagi, potong sendiri, tumbuh lagi, potong sendiri. Itu sudah ada pada waktu itu diceritakan di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Itu bukti bahwa neraka itu sudah ada dan surga juga sudah ada. Yang baik langsung masuk surga. Setelah meninggal dunia, manusia yang baik itu dia ditanya di alam kubur itu, kemudian berada di padang mahsyar untuk diadili. Yang langitnya tidak seperti ini, yang buminya tidak seperti ini, dan setelah selesai diadili di situ, dia langsung masuk surga atau masuk neraka. Jadi tidak usah menunggu hari kiamat. Anak-anak Palestina itu yang terbunuh itu masuk surga itu langsung saat ini juga dia masuk surga. Jadi kalau ada yang mengatakan setelah kiamat, itu juga bisa ini. Menurut ayat ini, itu juga bisa. Yang terjadi itu sesudah kiamat, itu manusia masuk surga dan neraka. Itu memang benar. Tapi
saat ini juga benar. Setelah meninggal dunia dan setelah diadili, dia langsung masuk surga atau neraka. Jadi nggak usah menunggu lama-lama, langsung bisa. Ya, itu ada ayatnya itu lah, ayatnya yang bilang jangan kau sangka la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan kau sangka orang yang mati itu langsung mati dan tidak, dia itu langsung masuk surga. Bagaimana juga orang yang berbuat jahat, maka dia langsung masuk neraka karena sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Dia melihat neraka, melihat juga surga. Jadi itu sudah ada. Demikianlah pembahasan tentang ayat Quran surat Ibrahim 48. Kalau yang setuju silahkan subscribe dan like. Yang tidak bersetuju silahkan juga komennya. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Terima kasih. Matur nuwun.